Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan praktikum pemasangan kateter baik pada pria maupun wanita. Ya, nah ini Ibu akan menjelaskan alat apa saja yang kita siapkan untuk pemasangan kateter pria dan wanita ini. Yang kita perlukan ini adalah ada kateter ini steril, terus kemudian ada sepet 25 cc, terus kemudian ada gunting perban, ada pinset anatomis, terus kemudian di sini ada urine bag, ada bengkok, terus kemudian kita pakai handscoon steril 2 pasang, terus kemudian ada gel, terus kemudian ada kapas sublimat untuk vulva hygiene, ada kom berisi betadine atau larutan antiseptik, ada aquades nanti untuk mengunci kateter, terus kemudian ada urin pot apabila nanti diperlukan urin untuk pemeriksaan laboratorium, dan juga ada plester untuk memfiksasi kateter, terus kemudian ada ada selimut mandi, dan juga ada perlak dan pengalas. Sekarang akan Ibu mulai untuk melakukan tindakan pemasangan kateter, ya. Kita melakukan pemasangan kateter pada pasien perempuan. Tujuan dari pemasangan kateter ini adalah membantu pasien untuk buang air kecil, ya, pada pasien yang minim mobilisasi. Jadi untuk pasien yang tidak boleh naik turun bed, terus kemudian pada pasien yang akan melakukan tindakan operasi, ini perlu kita lakukan pemasangan kateter. Baik, akan Ibu mulai, ya. Yang langkah awal adalah kita salam sapa seperti biasa, ya. Kita akan salam sapa, selamat pagi Ibu, selamat siang, perkenalkan saya Bidan Niki. Nah Ibu, ini dengan Ibu Susi, ya. Nah Ibu, hari ini saya akan melakukan pemasangan selang pipis, ya Bu. Nah selang pipis ini tujuannya untuk membantu Ibu buang air kecil, karena itu nanti akan dilakukan tindakan operasi. Nah setuju ya Bu, ya. Kalau setuju, saya akan menutup pintu dulu, ya Bu, ya, agar Ibu merasa lebih nyaman. Tutup pintu. Terus kemudian jangan lupa kita sekalian menyiapkan alat dan mencuci tangan pakai APD. Untuk pemasangan kateter ini kita cek ya. Tadi alat-alat sudah kita cek. Nah sebelum kita memakai handscoon, ini gel, ini kita tuangkan dulu di kasa steril, atau bisa juga di ujung kateter langsung, ya. Jadi gel ini kita masukkan ke ujung kateternya langsung. Oke. Nah setelah selesai, terus kemudian kita memakai sarung tangan steril. Oh maaf, sebelum kita pakai sarung tangan kita pasang perlak dulu, ya. Nah Ibu mohon maaf, tolong diangkat bokongnya, ya Bu, ya. Ya Ibu, saya bantu untuk mengganti selimutnya, pakai selimut ini biar selimut Ibunya nggak basah, ya Bu, ya. Nah setelah diganti, Ibu saya bantu untuk melepas pakaian dalamnya. Ya Ibu tolong kakinya ditekuk, ya Bu, ya. Kita posisikan pasien ke posisi dorsal recumbent. Nah setelah posisi Ibu sudah dorsal recumbent, kita pakai sarung tangan steril. Oke, terus kemudian kita dekatkan bengkok. Kita lakukan vulva hygiene, ya. Kita boleh pakai pinset, kita ambil pinset anatomis, kita vulva hygiene, ya. Ini vulva kapas kita masukkan ke larutan antiseptik. Terus kemudian kita lakukan vulva hygiene. Oke, setelah kita melakukan vulva hygiene, ya. Nah ini kita mengoles ujung
ya, kateter ini tadi ujungnya sudah Ibu kasih gel ya, kemudian gelnya ini nanti fungsinya adalah untuk pelumas ya. Jadi ketika kita memegang kateter itu memegangnya bukan seperti ini, nanti kita akan kesusahan, tapi agak di ujung seperti ini ya. Terus kemudian bagian ujung ini boleh kita jepit seperti ini, yang penting ujungnya ini menghadap ke bawah supaya urinnya nanti nggak kemana-mana, urinnya nanti keluarnya di bengkok ya. Nah setelah sudah siap, kita masukkan kateter, kita pastikan lubangnya adalah lubang uretra, bukan lubang vagina. Yang bawah ini adalah lubang vagina ya, yang atas ini lubang uretra. Nah kita masukkan, permisi Ibu, ini selangnya mau saya masukkan, tarik nafas ya Bu ya. Ya, tarik nafas lagi Bu. Pinter ya. Nah, karena ini perempuan, biasanya perempuan itu uretranya pendek. Jadi selangnya masuknya nggak begitu panjang. Jika sudah ada urin yang keluar, ini kalau kita butuh pemeriksaan laboratorium, kita ambil pot urin ya. Terus kemudian kita masukkan di pot urin. Kita ambil sampel secukupnya ya. Kalau sudah, ini kita kembalikan ke bengkok. Ini kita tutup ya. Terus kemudian tunggu sampai urinnya habis ya. Nah setelah urinnya habis, ini kita kunci ya. Kuncinya pakai apa? Kita ambil sepet ya, 25 cc ini. Kita pakai Aquades, kita ambil sebanyak 20 cc ya. Jadi pakai Aquades sebanyak 20 cc. Oke ya, ini Aquades 20 cc. Ini kita kuncikan melalui selang yang putih, yang ada putihnya, jangan yang ini, nanti nggak bisa kalau yang ini ya. Kita tusukkan ya, masukkan, terus kemudian kita kunci. Kita masukkan semuanya. Nah ketika mengunci ya, ini dorongan sepet jangan dilepas. Kalau dilepas nanti dia balik lagi ya, jadi harus tetap ditekan, terus diputar melepasnya. Nah nanti dia akan kunci, ini nggak bisa keluar karena ada tahanan di dalam ya. Nah nanti akan Ibu lihatkan bagaimana ketika dimasukkan kuncinya. Oke, setelah selesai ya, terus kemudian ini kita pasang urin bag ya. Urin bag kita pasang di sini ya, di sampingnya saluran urinnya. Nah kalau sudah selesai, terus kemudian ini kita fiksasi di bagian paha ibunya ya. Kita pakai plester. Kita gunting. Nah terus kemudian kita plester. Nah setelah di plester, kemudian urin bag ini kita tali di samping tempat tidur ibunya ya. Ini kita masukin kasa, terus kemudian kita gantung di pinggir tempat tidur. Nah ini ya, jadi setelah urinnya kita gantung di tempat tidur ya, kita sampaikan ke ibu bahwa pemasangan selang pipisnya sudah selesai ya. Nah ibu, ini untuk pemasangan selang pipisnya sudah selesai. Saya akan membereskan alat dan kembali ke ruangan ya ibu ya. Permisi ya ibu, saya bereskan alatnya dulu. Jadi alat-alatnya ini kita kita ambil, terus kita ganti dengan selimut ibunya ya. Terus kemudian ini kita perlaknya kita ambil, maaf ibu bohongnya tolong diangkat.
jangan lupa untuk memakaikan pakaian luar. Ya, biasanya ibunya nggak pakai celana dalam, tapi biasanya diselimuti pakai jari atau pakai rok ibunya. Ya. Nah, terus kemudian alat-alat ini kita buang ke tempat sampah medis, ya, kapasnya juga. Oke. Terus kemudian jangan lupa kita cuci tangan di larutan klorin, terus lepas sarung tangan secara terbalik. Ya. Nah, itu untuk pemasangan kateter pada wanita. Nah, itu tadi langkah-langkah pemasangan kateter pada wanita. Untuk pemasangan kateter pada pria itu prinsipnya sama, cuma yang membedakan adalah posisi kaki. Kalau pada wanita tadi pakai posisinya dorsal recumbens, tapi kalau pada pria itu nanti kakinya lurus, ya, enggak usah dorsal recumbens. Kalau pakai dorsal recumbens nanti malah susah kalau pada kateter laki-laki. Ya, tapi biasanya untuk kateter laki-laki itu nanti yang masang adalah perawat laki-laki. Jadi kita nggak perlu lagi masang kateter pada laki-laki. Tuh, ya.